Takut jangan sampai berlebihan. Serahkan semua kekhawatiranmu. Penjaga Israel, kalimat ini seperti terhentak di hati saya. Seperti penuh dengan kuasa. Do you know who he is? Apakah kita mengenal dia itu siapa? Apakah kita kenal yang kita sembah? Dia adalah penjaga Israel yang terbukti. Hati saya bangga. Saya punya Tuhan Yesus yang hidup dan dia sanggup untuk menyempurnakan apa yang Tuhan mulai dalam kehidupan kita semua. Saya harap hati Anda juga bangga ya. Saya hari ini mau membahas sesuatu yang interesting dari Mazmur 121 sambil ambil Alkitab dan catatan. Beri judul demikian, penjaga Israel, penjaga kita. Yes. Penjaganya Israel itu adalah penjaga kita individu lepas individu. Saya ingin kita semuanya memandang bangsa Israel dan kita bisa merenungkan kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Saya tidak bicara tentang politik yang pastinya. Dan kalau soal kemanusiaan, mau bangsa apapun, ras apapun, semua kasihan. Setiap umat manusia dicinta oleh Allah. Yesus mati bagi setiap suku, bangsa, dan bahasa. Tuhan tidak pilih kasih. Kalau soal keselamatan, mau orang Israel sekalipun, individu lepas individu, perorangan, kalau mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, ya nggak selamat. Tetap setiap jiwa binasa di luar Tuhan. Sekalipun kalau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, masing-masing tetap satu pintu, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya jalan. Saya nggak bicara soal dalam konteks ini. Sekarang yang saya mau bawa Anda, bawa kita semuanya untuk belajar, saya ingin kita melihat kesetiaan Tuhan pada keturunan Abraham. Kesetiaan Tuhan pada keturunan Daud. Dan kita lihat Tuhan itu, Tuhan yang sama yang kita sembah. Ya, kita baca dulu. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 bunyinya, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dimulai dengan kalimat ini, nyanyian ziarah. Kita nggak tahu pasti siapa penulis Mazmur ini. Karena tidak dituliskan, tidak tertera. Tapi yang kita tahu adalah konteks Mazmur ini ditulis. Seorang peziarah, kelihatannya dia bukan berasal dari kota Yerusalem. Karena dia pergi traveling ke sana. Dan makanya dia dari jauh bisa melihat dan melayangkan mata kepada gunung-gunung. Dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan banyak bahaya along the way. Di perjalanan itu sangat rawan. Apa aja bahayanya? Perampokan. Ya, seperti ilustrasi Yesus, orang Samaria yang baik hati itu kan melihat di sisi situ ada orang Yahudi yang habis dirampok habis-habisan. Tapi justru orang Samaria itu yang menolongnya. Jadi pergi ke Yerusalem zaman dulu itu jalan kaki, belum ada jalan-jalan seperti peradaban modern. Itu apalagi kalau melalui satu lembah itu lembah terkenal, itu lembah kekelaman namanya. Lembah bayang-bayang, the valley of shadow. Dan di sebelah situ nggak ada matahari nggak kena ke sana. Ya, mataharinya ketatap sama bukit-bukitan. Jadi akhirnya banyak orang-orang melakukan kejahatan. Belum lagi sakit penyakit, sampar, ini itu, kehausan, kelaparan, dehidrasi. Mungkin juga ada yang not feeling well, nggak fit waktu jalan dari kota mereka sebelum ke Yerusalem sudah pingsan. Jadi ada banyak sekali bahayanya. Sama seperti kehidupan kita. Hidup kita dari lahir sampai mati itu penuh bahaya. Sadarkah Anda? Banyak booby trap atau banyak yang namanya ranjau-ranjau yang tidak kelihatan.
Dan pada waktu si peziarah ini berjalan, dan dari jauh dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dia bertanya, ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Sebelum dia sampai ke Yerusalem, kota suci itu, dia mikir-mikir dan merenungkan. Dia mau ketemu Tuhan, tapi justru ketemu Tuhan di jalanan. Ini mengajarkan kepada kita, Tuhan gak hanya ada di sorga bertahta. Tuhan itu juga ada di perjalanan hidup kita. Tuhan yang sama yang ada di journey, atau waktu kita masih OTW, Tuhan yang sama juga ada di destinasi. Misalnya kita pergi dari sini terbang ke Amerika, ya kan? Transit dulu di Singapura, tergantung maskapai kapal terbangnya. Atau ada juga yang di Korea, naik maskapai Korea. Tuhan itu nggak hanya tunggu kita di sebelah sana, bawa pelang, welcome, welcome. Waktu di sorga Tuhan siap sambut kita. Tidak. Tuhan itu yang memulai, Tuhan juga yang mengakhiri. Tuhan itu hadir dan maha hadir. Dia itu Immanuel menyertai. Dia itu menjaga kita, itu komitmennya itu totalitas. Dari lahir sampai mati. Segala musim kehidupan. Jadi Tuhan bukan sebelah sana, udah tunggu kita di airport Amerika. Dari kita terbang, terserah dari kota mana di Indonesia, Tuhan itu sudah bersama dengan kita, duduk di sebelah kita. Kita transit di mana, dia di situ bersama dengan kita. Nanti di sebelah sana, dia pula yang menyambut welcome home. That's your God. The same God in the journey is the same God in the destination. Allah yang sama di perjalanan, dia juga di tujuan. Allah yang sama yang sudah berada di tujuan kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dia kira nanti di situ di Yerusalem dia ketemu Tuhan. Ternyata di perjalanan dia sudah dilawat oleh hadiratnya. Makanya dia tulis Mazmur ini, saya bisa bayangkan. Kalau bukan karena Roh Kudus hinggap di hatinya, kalau bukan karena zaman Tuhan, gak mungkin keluar kata-kata dan kalimat yang begitu dalam, yang begitu manis, yang begitu penuh urapan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Orang ini berharap kepada Tuhannya. Ya, dia tidak bergantung pada GPS-nya, pengetahuannya, jalan lika-likunya, atau bahkan mungkin dia bawa bodyguard. Mungkin dia sewa yang namanya security atau untuk mungkin dia ada yang melindungi, mungkin ada yang dibayari. Dia berkata, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku bukan datang dari mana-mana. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia berkata, yang jadi pertolonganku adalah penciptaku. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dia menyebut Tuhan adalah penciptanya. Dia berkata, karena engkau yang menciptakan aku, engkau yang paling tahu aku. Karena engkau yang menciptakan saya, maka engkau yang paling sayang sama saya. Karena Tuhan yang menciptakan aku luar dalam ini, Tuhan yang tahu bagaimana menjaga aku dan melindungi aku. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang lain-lainnya, manusia, siapa atau apa, itu semua hanyalah alat-alat pilihan Tuhan. Yang sifatnya musiman, bisa datang, bisa pergi. Hanya Tuhan yang kekal. Dialah sumber perlindungan. Perlindungan lain yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu hanyalah berkat sementara yang Tuhan izinkan. Tapi sumbernya tetap adalah Allah. Hatiku berharap kepadanya. Waktu dia lihat gunung, dia berkata, gunung ini gak melindungi aku, tapi Tuhan pelindungku. Pertolonganku ialah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Selain itu, pemazmur ini punya suatu keyakinan yang patut kita contoh. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, seseorang atau sesuatu, pokoknya apapun yang Tuhan jadikan, Tuhan pasti responsibel, Tuhan pasti bertanggung jawab. Waktu saya kecil dulu kalau makan tergesa-gesa, lalu habis itu masih sisa-sisa, orang tua saya pasti ngomong begini, Philip, habiskan yang kamu ambil. Selesaikan yang kamu mulai. Kalau saya buat mainan apa, prakarya apa waktu kecil, selalu beritahu, rapikan yang kamu ambil dari lemari. Bersihkan yang kamu ambil tadi. Jadi saya melihat bahwa
si pemazmur ini juga punya keyakinan yang sama. Dia berkata gini, kalau Tuhan yang ciptakan aku, Tuhan tidak akan mendatangkan celaka. Apapun yang Tuhan jadikan, Tuhan pasti bertanggung jawab penuh. Makanya itu kita perlu menguji segala sesuatu. Dalam segala perkara, di setiap keadaan, tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, kita nggak perlu kejar berkat. Berkat itu datang sendirinya. Kalau kita tahu kita berada di poros kehendak Allah, kita orang paling tenang sedunia. Kalau Yesus tidur di dalam perahu kita, ya, sedangkan di sini dikatakan penjaga kita tidak terlelap. Waktu Yesus sebagai anak manusia, Yesus menjelma sebagai manusia biasa. Dia tertidur di perahu murid-muridnya, perahu itu diombang-ambingkan. Nggak usah takut, kalau ada Yesus di situ nggak mungkin tenggelam. Makanya waktu mereka bangunkan Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, tidakkah kau peduli? Kami binasa. Yesus berkata, hai kamu yang tidak beriman. Kalau kita itu bersama dengan Tuhan, apa yang kita bangun itu bersama dengan Tuhan, kita libatkan Tuhan. Kalau hidup kita itu selalu berusaha jalan di poros kehendaknya, berada di tengah-tengah poros kehendak Allah. Apa-apa kita selalu tanya, apa kehendakmu Tuhan? Supaya jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Anda boleh tenang seperti peziarah ini. Perjalanan hidupmu disertai. Nggak mungkin perahumu tenggelam. Kalau Tuhan yang jadikan, Tuhan pasti turun tangan. Kalau Tuhan yang ciptakan, Tuhan bertanggung jawab penuh. Makanya itu ketika bangsa Israel sedosa-dosa apapun mau dibinasakan, mau dimusnahkan, Musa mengingatkan. Bukan karena Tuhan lupa. Tuhan taruh sebagian hatinya di Musa untuk berdoa. Dan Musa berkata, Tuhan, apa kata musuh-musuhmu? Kau keluarkan mereka dari Mesir, lalu mereka sekarang mati di padang gurun. Kalau mereka semuanya binasa atau ditelan oleh Laut Merah, maka Tuhan membelah laut itu. Maka Tuhan mengeluarkan air dari batu. Kalau kita renungkan baik-baik, Tuhan itu tidak mungkin akan binasakan pekerjaan tangannya sendiri. Karya tangannya tidak mungkin Tuhan musnahkan. Semarah-marah Tuhan, Tuhan pasti bagikan spirit belas kasih itu dalam hati seseorang itu syafaat bagi Anda. Karena itu apapun sebelum apa-apa yang Anda lakukan dalam hidup ini, selalu cari kehendak Tuhan dulu. Selalu cari wajahnya. Selalu minta petunjuk dulu, jangan ngawur dan mentang-mentang kita bisa, kita punya segala-galanya. Ingatlah, Tuhan tidak responsibel atas sesuatu kalau itu mau kita. Kalau itu adalah kehendak kita. Kalau itu adalah agenda kita, kalau kita melaju, maju, peduli amat Tuhan beserta. Kalau kita berkata, aku nggak butuh Tuhan, apalagi orang yang demikian, yang dengan sombongnya menengadah ke langit dan berkata, Tuhan tidak tahu apa-apa. Saya nggak butuh Tuhan untuk berhasil dalam hidup ini. Tuhan tidak akan menolongnya. Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini sudah permisi dengan Tuhan. Segala sesuatu selalu dimulai dengan doa dulu. Pertolonganku ialah dari Tuhan, kita berhak berkata demikian. Yang menjadikan ini. Bisnisku ini pun datangnya dari Tuhan. Aku menerimanya by grace dengan anugerah. Pelayanan yang kuterima, surat-surat Paulus berkata, ini oleh karena kemurahan Allah, makanya itu aku gak mudah down. Aku gak bisa dikalahkan. Aku tidak akan kecewa dan putus asa. Karena pelayanan ministry yang kuterima ini, datangnya dari Tuhan. It's by grace only, oleh kemurahan Allah aku menerimanya. Tuhan, anakku ini Kau yang kasih. Ini bukan suara orang yang kecewa, lalu tuding-tuding yang maha kuasa, bukan. Tapi suatu suara keyakinan, seruan iman. Tuhan, anakku ini Kau yang kasih. Kalau sekarang dia nakal, Tuhan Yesus maafkan aku kalau ada kekurangan dalam parenting atau caraku membesarkannya. Tapi aku naik banding, Tuhan, anak yang Kau beri tidak akan Kau izinkan sesat. Anak yang Kau berikan tidak akan disesatkan. Aku klaim kembali supaya dia kembali ke jalan yang benar. Coba nanti Anda lihat. Tiba-tiba dia dikepung oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika Anda tahu posisi berdirimu itu aman. Kalau Anda yakin bahwa itu atau sesuatu itu dari Tuhan, Anda juga bisa klaim asuransinya bahwa pertolonganmu datang dari Dia juga. Kan Dia yang menjadikan itu. Kan Dia yang memberikan. Kan Dia yang menciptakan. Kan Dia yang mempercayakan. Sudah ada jaminan dalam iman. Tuhan, Dia tidak pernah gagal. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan tidak pernah gagal. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ada kata ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Itu kita punya posisi berdiri yang tadi saya jelaskan. Itu harus strong. Apa saja posisi berdiri kita yang tidak boleh goyah? Yaitu satu, standing in God's grace. Atau berdiri di atas dasar kasih karunia. Kita bisa berkata, Tuhan, aku menerima ini oleh kasih karuniamu. Please jangan ragu kalau hari ini Anda mengalami geronjalan, pencobaan, tantangan, goncangan. Anda bisa klaim dengan iman, Tuhan, posisiku berdiriku tetap aman. Engkau tidak akan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak terlelap. I'm still standing in grace. Aku masih berdiri di dalam kasih karuniamu. Aku masih berdiri di dalam kasih karunia Injil yang dahulu aku terima. Aku tidak akan mau digeser dari pengharapan. I stand in faith. Aku berdiri dengan iman. Jangan mengasihani diri sendiri, tidak ada kuasa. Jangan kita marah-marah sama Tuhan loh. Kita malah butuh Tuhan. Justru exercise your faith. Pakai imanmu ketika Anda dalam masalah. Stand in faith, berdiri dengan iman dan katakan, Tuhan aku klaim janjimu ini. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan segenap hati. Aku klaim janjimu ini. He who began the good works in me, Tuhan yang memulai sesuatu dalam diriku, akan menyelesaikannya. Anda akan lihat tiba-tiba laut merah terbuka. Use your faith, pakai imanmu. Penjaga Israel itu penjaga kita. Ingat semua cerita di Alkitab. Dari zamannya Musa ketika melihat laut merah, terbentang di depannya, orang Israel di belakangnya. Lalu belakangnya lagi dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang-orang Mesir dan kereta kudanya. Musa mengangkat tangannya dengan iman. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia tidak panik dan berkata gimana. Dia tenang dan dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Your footing should be strong nowadays, hari-hari ini. Karena dunia ini, seluruh bumi ini goncang. Apapun, sektor apapun. Ekonomi juga, politik, ekonomi, masyarakat. Segala bangsa mengalami kegoncangan. Tapi justru kalau kita tahu penjaga kita itu adalah Tuhan Allah yang hidup, janganlah kau goyang. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur ayat 4. Penjaga Israel. Kalimat pertama, tidak terlelap dan tidak tertidur, menunjukkan bahwa Yesus setelah dibangkitkan hari ini tidak perlu lagi tidur di perahu atau istirahat. Dia anak Allah yang hidup. Tahukah? Yang ilahi itu tidak pernah mengantuk. Tidak pernah bahkan menguap. Kita bisa tidur malam hari. Kalau kita punya masalah, tetaplah tidur nyenyak. Karena Tuhan tidak tertidur waktu kita bobok malam hari. Tuhan bekerja pada saat kita tidur. Mazmur 127 katakan Tuhan memberikan tidur pada orang yang dicintainya. Dan versi lain mengatakan berbunyi begini, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya waktu dia tidur. Miliki pewahyuan ini, tangkap sesuatu yang sederhana di dalam hati. Waktu saya tidur malam hari ini, Roh Allah bekerja tanpa sepengetahuan saya. Percuma kita ngelembur malam-malam kalau hati kita penuh dengan kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan. Yang ilahi itu nggak pernah ngantuk. Bahkan tidak pernah menguap. Dan dia menyebut dirinya, disebut di sini sebagai penjaga Israel. Kalau kita melihat janji Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub, dan bagaimana Tuhan punya perjanjian dengan Daud, jikalau Anda merenungkan itu dan memandang perjanjian Tuhan dengan Israel, sekali lagi tidak lihat politiknya. Kalau kita melihat sejarah Tuhan di Alkitab dengan umat pilihannya, wow, ribuan tahun kemudian, coba lihat bagaimana Tuhan tetap memelihara. Sebenarnya sebagai bangsa Israel itu dengan mudah bisa musnah. Selain secara geografi kecil sekali, penduduk juga tidak banyak dibanding dengan seluruh bumi. Tidak sedikit orang-orang yang anti dengan umat Israel. Tapi saya tunjukkan ya bahwa Tuhan kalau bisa setia kepada keturunan Abraham, ribuan tahun kemudian pun tidak bisa musnah-musnah.
saya rasa harusnya kita juga berbesar hati. Tuhan yang sama itu yang melindungi aku. Penjaga Israel, penjaga kita. Yang sama itu, kepadanya kuserahkan anakku. Abraham mati, Ishak mati, Yakub juga meninggal dunia. Daud juga ada kuburannya. Sampai sekarang bangsa Israel masih dipelihara oleh Tuhan. Padahal sebenarnya dengan mudah dalam waktu sehari mereka bisa musnah. Sampai detik ini, tetap Tuhan jaga. Saya rasa paling bagus adalah kalau kita serahkan anak-anak kita bukan kepada ilah-ilah, tapi kita serahkan anak kita kepada Allah yang hidup, penjaga Israel. Saya rasa itu keputusan yang paling bagus, menyerahkan anak kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan serahkan anak-anak saya kepada siapapun juga, kecuali kepada Tuhan. Kenapa? Karena penjaga Israel terbukti. Hari ini sampai detik ini di zaman modern kita sudah bisa melihat perlindungan Tuhan masih ada. Sekali lagi, bukan soal kemanusiaan, ras apapun, suku bangsa apapun, tetap kasihan. Setiap orang yang menderita, itu kasihan. Soal keselamatan, bukan soal ras bangsa. Siapa percaya Yesus diselamatkan. Person to person, orang per orang, siapa tidak percaya Tuhan ya binasa. Tapi saya tunjukkan secara sejarah. Sebagai satu bangsa, bagaimana Tuhan kalau sudah janji, Tuhan tepati. Sampai kapanpun juga Tuhan berkata, keturunanmu akan tetap ada. Tuhan bilang gitu kan sama Daud. Sampai selama-lamanya. Bahkan dari keturunanmu, kata Abraham, bangsa-bangsa akan diberkati. Tuhan tetap sampai hari ini setia. Tahun 1948, terbentuklah negara itu sesuai dengan nubuatan. Tuhan tidak pernah lupa, sekalipun semua leluhurnya mati. Kalau saya melihat penjaganya kayak gitu komitmennya, padahal nggak kurang-kurang. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, apalagi di kitab Bilangan, pemberontakan Israel terus-menerus tiada henti-hentinya. Dosa dan dosa dan dosa. Tapi Tuhan tetap setia ketika mereka tidak setia. Kata penjaga Israel ini bobotnya besar di hati saya. Bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Kenapa kita harus panic attack? Kenapa kita harus overthinking? Kalau penjaga Israel adalah penjaga kita, dia sudah terbukti. Gak usah takut, keluarga Saat Teduh. Takut jangan sampai berlebihan. Serahkan semua kekhawatiranmu. Penjaga Israel, kalimat ini seperti terhentak di hati saya. Seperti penuh dengan kuasa. Do you know who he is? Apakah kita mengenal dia itu siapa? Apakah kita kenal yang kita sembah? Dia adalah penjaga Israel yang terbukti. Tuhanlah penjagamu, ayat 5. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 5 dan 6 dikatakan Tuhanlah naunganmu. Kata naungan di situ adalah bayangan. Bukan berarti Tuhan itu kegelapan. Tuhanlah naunganmu itu Tuhan itu yang melindungi sehingga pencobaanmu yang luar biasa tidak terasa luar biasa. Sehingga pencobaan yang luar biasa itu menjadi pencobaan yang tidak melebihi kekuatanmu. Kayak misalnya kalau matahari terlalu terik lalu harus itu ada kaca ribennya. Shade atau yang namanya bayang-bayang atau shadow. Itu membuat matahari UV yang masuk tidak seberapa. Gara-gara Tuhan di hidup kita, Tuhan tidak mengambil semua pencobaan, Tuhan tidak mengambil semua kesengsaraan. Tuhan tidak mengambil semua penderitaan, bahkan salib pun masih perlu kita pikul. Tetapi hadirnya Tuhan itu membuat semua pencobaan, semua tantangan, semua penderitaan itu lebih ringan. Karena Tuhan berkata, akulah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Gara-gara aku, matahari tidak akan terlalu terik bagimu, bulan pun tidak akan menyakitimu. Kalau ada Tuhan di dalam kehidupan seseorang, kalau Tuhan menjaga hidupnya, maka apa yang menghancurkan orang lain justru akan membangunmu. Matahari bagi orang lain itu menyakiti, bahkan menggosongkan kulitnya, bahkan bisa membakar dia, membuat dia sakit. Tapi kalau ada Tuhan,
Matahari itu menjadi gizi dan vitamin D. Maksudnya Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu itu. 10.000 orang bisa rebah, 1.000 di kanan kirimu, tapi tidak akan mendekat kepadamu. Dan setiap senjata ditempa melawanmu bukan hanya tidak berhasil, tapi menjadi peluru keberhasilanmu. Menjadi amunisimu. Karena Tuhan yang menjaga kita, musuh merancang celaka, Tuhan memanfaatkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf itu dibuang di dalam sumur, dijual ke saudagar, malah justru jadi Perdana Menteri, selamatkan keluarga sendiri. Karena Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Kalau Tuhan menjagamu, kalau engkau dan aku mengizinkan Tuhan menjadi penjaga kita, kita betul-betul mengakui dan menghidupi itu. Tuhan, Kau yang menjaga aku percaya kepadamu dengan iman kita sungguh-sungguh. Dunia kata kita celaka, tapi Tuhan akan pakai setiap musim celaka itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sehingga semua orang akan akhirnya garuk-garuk kepala dan berkata, kok bisa? Bukannya harusnya orang itu sudah hancur. Sorry ya, yang membuat perbedaan di sini loh. Tuhanlah naunganku di sebelahku, di sebelah kananku. Itu yang membuat beda. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Ini adalah Tuhan melindungi kita dari musuh yang kelihatan. Matahari waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tapi Tuhan juga sanggup melindungi kita dari musuh yang tidak kelihatan. Baik itu roh-roh jahat di udara. Baik itu melindungi kita dari orang-orang yang, kalau Anda dibuka matanya ya, akan kelihatan di dalam peperangan rohani itu begitu sengitnya, tapi kita nggak kerasa, kita tenang-tenang aja hidup. Saya pernah sekali datangi orang dan berkata, kok nggak mempan? Nggak mempan apa? Ternyata mereka kirim-kirim segala sesuatu, kuasa gelap, pakai apa itu namanya? Yang kirim-kirim untuk melukai orang itu, pakai black magic segalanya. Saya berkata, wow, sungguhan, saya digitukan. Nggak kerasa ya. Tuhan sanggup melindungi kita dari musuh yang kita sadari. Dan tahukah lebih banyak yang kita tidak sadari yang Tuhan lindungi. Mungkin Tuhan juga melindungi kita dari hati kita sendiri yang salah. Sifat-sifat kita yang tidak baik. Tuhan itu kalau menjaga hidup kita itu komplit. Dari yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dengan kata lain ayat 8, Tuhan kalau menjaga kita itu at all times, all the time, setiap waktu sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama saat matahari terbit adalah Tuhan yang sama saat matahari terbenam, seperti lagu sekolah minggu itu, dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Tuhan yang sama pada masa muda kita, Tuhan itu juga tidak berubah sampai masa tua kita. Justru ketika rambut sudah ubanan, putih rambutnya, Tuhan menggendong kita. Malah Tuhan semakin berlebihan. Makin lama anggur itu makin manis. Satu-satunya Tuhan yang tidak pernah luntur janji. Pahami, Tuhan akan menjaga keluar masukmu itu berarti all the way. Kalau Tuhan sekali komitmen sama hidup seseorang, itu seterusnya. Karena itu kalau sampai orang meninggalkan Tuhan, itu orangnya yang keterlaluan, bukan Tuhannya. Itu pun Tuhan masih kejar loh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu. Tuhan masih kejar-kejar, tangan Tuhan masih menekan dia dengan berat. Seringkali kita menuduh Tuhan menyerah atas hidup kita, malah sebaliknya kita yang sering menyerah. Kita yang sering menyerah di hadapan Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, saya punya satu sukacita yang tidak bisa tercuri. Senang sekali jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau setia sama saya sampai hari ini, selama ini loh, udah puluhan tahun itu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan sebelum saya kenal Tuhan itu Tuhan lindungi tanpa saya menyadari. Masa di ujung hidup saya Tuhan akan lepaskan? Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh hidupnya khawatir akan hari esok. Karena kita tidak tahu hari esok, saya tahu itu membuat kekhawatiran. Tapi karena kita tahu Tuhan yang pegang hari esok dan kita tahu karakternya itu kayak apa. Kita tahu dia itu siapa itu. Dan sudah terbukti dari keturunan Abraham hingga hari ini. Kita tahu. Jadi saya nggak mau khawatir akan hari esok karena saya kenal Tuhan. Tuhan tuh nggak akan lindungi saya selama itu melalui segala macam ranjau-ranjau, melalui semua jebakan,
hanya ujung-ujungnya nanti di depan gerbang sorga menolak saya. Ngapain, buat apa dilindungi selama ini kalau ujungnya dihempaskan? Tuhanku tidak pernah memberi harapan palsu. Kenapa saya tenang hidupnya? Karena saya punya penjaga dan saya kenal dia. Dan penjaga saya adalah penjaga Israel. Yang sudah terbukti dengan keturunan Abraham. Beribu-ribu tahun, kita usianya baru berapa puluh. Dia sudah membuktikan beribu-ribu tahun dan ribuan generasi. Sampai hari ini Tuhan berkata, keturunanmu ada, tidak bisa punah, tak ada yang bisa musnahkan. Wow, kita punya Tuhan kayak gitu. Ayo dicatat 3 poin serangkuman ini. 1, penjaga Israel penjaga kita ya. Pertama, penjaga Israel juga menjaga setiap individu yang berharap kepadanya. Jadi, kalau penjaga Israel kan besar, kan penjaga satu bangsa. Dia juga penjaga saya secara pribadi. Kalau mau ditambahkan boleh, bahasa Ibrani penjaga itu Shamar. Shamar itu artinya bodyguard. Tuhan itu nggak melindungi kita demi sekedar melindungi. Dia itu pasang badan. Buktinya apa? 2000 tahun lalu dia kasih badan sama kita. Supaya kita nggak ke neraka, supaya setan tidak berkuasa. Namanya Yesus Kristus mati di kayu salib. 2, Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga apa yang dia ciptakan dan jadikan. Pesan sederhana, apapun yang Anda lakukan sebelum Anda memutuskan, selalu doa cari kehendak Tuhan. Kalau Anda tahu itu kehendak Tuhan, minimal Anda serahkan rencana Anda kepadanya. Anda tidak usah takut kemudian hari kalau menghadapi tantangan, karena Tuhan pasti bertanggung jawab. 3, penjagaan Tuhan tidak berubah dari awal proses hingga pada akhirnya. Kebanyakan kita itu habis nafas di tengah-tengah. Waktu berharap sama Tuhan itu di separuh jalan kita kecewa atau putus asa. Saya ingatkan hari ini ya, nafasnya sama Tuhan itu harus nyampe ke garis finish. Garis finish, karena penjagaan Tuhan itu nggak pernah berubah di awal proses hingga pada akhirnya. 3 poin sini ditangkap baik-baik. Mari kita sama-sama berbunga-bunga hati dan berbangga bahwa penjaga kita itu ternyata adalah penjaga Israel. Penjaga Israel adalah penjaga keluarga kita. Dan apapun yang kita miliki di hidup ini, serahkan kepada